Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dari PKD Pemalang dan Bapak Mentor, dan yang saya hormati pula Bapak Ibu rekan peserta orientasi. Pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan laporan orientasi P3K di SD Negeri 01 Banyugudal, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang. Perkenalkan, nama saya Ulhak Wiliana. Saya P3K tahun 2022. Sudah Pak, alhamdulillah. Saya lahir di Pemalang pada tanggal 1 Februari tahun 1990. Alamat unit kerja saya di SD Negeri 1 Banyugudal. Alamat saya di Desa Karangmoncol, RT 1 RW 1, Kecamatan Radudokal, Kabupaten Pemalang. Selanjutnya yaitu tujuan pelaksanaan orientasi P3K tahun 2023, yaitu peserta diharapkan mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. Yang kedua, peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Visi dan misi SD 01 Banyugudal itu menjadi acuan saya dalam merencanakan kerja tahunan. Jadi visi SD 01 Banyugudal itu adalah terwujudnya peserta didik yang berkarakter bangsa, berprestasi dan terampil, serta membuat lingkungan belajar yang kondusif. Itu visi dari SD kami. Kemudian untuk misi SD 01 Banyugudal, yang pertama, menanamkan nilai-nilai pribadi karakter melalui pembiasaan budi pekerti dan pengalaman ajaran agama. Yang kedua, mengembangkan nilai-nilai budaya, karakter budaya dan karakter bangsa dalam setiap kegiatan sekolah. Itu nanti yang saya masukkan ke rencana tahunan saya. Yang ketiga, mengembangkan bidang ilmu dan teknologi sesuai dengan bakat, minat dan potensi melalui program pembinaan dan kegiatan ekstrakurikuler. Yang keempat, mengoptimalkan proses pembelajaran dalam rangka meningkatkan kualitas akademik dan mutu sekolah. Yang kelima, membiasakan pola hidup disiplin, bersih melalui pembiasaan dan kegiatan berwawasan lingkungan. Dan yang terakhir, menjalin kerjasama harmonis antara warga sekolah, lembaga terkait, dan masyarakat. Rencana hasil kerja tahunan unit kerja saya di SD 01 Banyugudal. Jabatan saya ahli pertama guru kelas, dan saya di sini mengaku menjadi guru kelas 4. Masa kontrak tahun 2022 sampai 2027, berarti selama 5 tahun. Nah, di sini tujuan dari Kabupaten Pemalang sendiri adalah pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, dan berakhlak mulia, serta menjunjung tinggi peradaban dan budaya. Untuk rencana hasil kerja pimpinan SD Negeri 1 Banyugudal, terlaksananya pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru serta tenaga kependidikan. Untuk rencana pada tahun pertama, kegiatannya di sini saya membuat inovasi pembelajaran menggunakan media augmented reality atau AR. Ini termasuk baru di lingkungan saya, dan saya sangat antusias untuk mengenalkan ke siswa saya. Kemudian tahap kegiatannya, yang pertama, saya melakukan diskusi dengan rekan guru mengenai penggunaan media augmented reality dalam pembelajaran. Yang kedua, siswa nanti akan saya kenalkan dengan aplikasi augmented reality dalam Assembler Edu. Yang
ketiga, penggunaan media ARM pada pembelajaran IPA. Untuk output, yang pertama adalah mendapatkan dukungan teman sejawat setelah melalui diskusi sebelumnya. Yang kedua, smartphone siswa itu saya instalkan aplikasi Assembler ID. Nah di sini ya, kenapa kok saya berani mengenalkan aplikasi ini, termasuk media ini? Karena sebelumnya di kelas saya kan saya membentuk paguyuban kelas. Nah disitulah saya berkomunikasi dengan wali murid bahwa dengan majunya teknologi saat ini, dan setelah saya selidiki, saya tanyakan juga banyak siswa yang sudah diberikan smartphone, masing-masing sudah pegang sendiri, tapi ada juga yang pegang milik orang tua, tapi orang tua mengizinkan pada saat akan digunakan, berarti pada hari-hari tertentu saja. Saat saya akan melakukan pembelajaran menggunakan IT, sehari sebelumnya saya akan memberikan pemberitahuan pada grup terlebih dahulu, dan alhamdulillah semua wali murid mendukung hal itu. Untuk yang tidak punya HP, ada apa tidak? Ada. Solusinya bagaimana? Di SD saya alhamdulillah mempunyai Chromebook yang dapat dari bantuan pemerintah, dan itulah solusi bagi siswa yang tidak mempunyai HP. Untuk yang ketiga, siswa belajar dengan memanfaatkan media ARM tersebut. Untuk penerapan nilai-nilai berakhlaknya, yang pertama kolaboratif. Nilai kolaboratif ini dari saya yang melakukan diskusi, bekerja sama dengan rekan guru dan teman sejawat untuk mencari solusi, kemudian mencari ide-ide baru untuk mendapatkan masukan dan mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Yang kedua, nilai adaptif. Di sini saya melakukan inovasi dengan memanfaatkan IT dalam pembelajaran untuk meningkatkan motivasi belajar serta hasil belajar siswa. Karena terus terang saja saat ini siswa kalau di sekolah itu pikirannya pengen cepet pulang sambil langsung pegang HP. Nah, bagaimana kita memanfaatkan ini ya agar HP itu tidak selalu ke arah negatif, hanya game dan sosmed saja, tapi juga dalam pembelajaran. Nah, disinilah saya memasukkan IT ke dalam pembelajaran, ke dalam rencana kerja saya. Itu selanjutnya. Pada tahun kedua, kegiatannya yaitu pembiasaan pagi dengan literasi. Nah, ini juga sejalan dengan program pemerintah dan juga tadi misi di SD Negeri 1 Banyumudan. Termasuk tahun pertama juga bahwa visi SD kami itu selalu update teknologi. Yang kedua yaitu tadi pembiasaan pagi dengan literasi. Tahapan kegiatannya itu masing-masing siswa kelas 1 sampai kelas 6 diberikan buku cerita, kemudian dibaca di kelas masing-masing ataupun di perpustakaan. Alhamdulillah di SD kami mempunyai perpustakaan dan buku cerita yang cukup banyak. Jadi setiap minggu sekali pembiasaan ini dilakukan ya dengan cerita yang berbeda-beda. Tujuannya apa? Outputnya apa? Nah, outputnya di sini adalah memperbanyak atau memperkaya kosakata siswa. Jadi karena kita siswanya itu bahasanya bahasa koko ya Bapak Ibu, itu terkadang memahami bahasa Indonesia dalam pembelajaran atau dalam soal saja terkadang susah. Nah, disinilah kita memperkaya kosakata siswa kita dengan pembiasaan literasi tersebut. Untuk penerapan nilai-nilai berakhlaknya itu akuntabel menurut saya, karena saya di sini memanfaatkan aset dan potensi yang dimiliki sekolah secara baik untuk pembelajaran. Jadi saya memanfaatkan buku-buku cerita yang ada di perpustakaan untuk kebaikan pembelajaran dan perkembangan siswa. Selanjutnya yaitu tahun ketiga. Kegiatannya meningkatkan pendidikan karakter dengan membaca Asmaul Husna, dilanjutkan membaca Sholawat Tibil Qulub. Nah, tahapan kegiatannya itu siswa membaca Asmaul Husna dan surat-surat pendek. Outputnya
siswa mampu melaksanakan pembiasaan membaca Al-Quran atau surat-surat pendek yang diharapkan dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk penerapan nilai-nilai berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, di sini saya melakukan pembiasaan untuk meningkatkan pendidikan karakter, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, seperti itu. Sebelum tahun keempat, kok bisa tadi berorientasi layanan? Karena orientasi layanan adalah kita yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu dari pembiasaan tadi adalah karena masyarakat kita ini sedang krisis moral, ya. Salah satunya kita dekatkan siswa-siswi kita ke Tuhan kita. Jadi itulah sedikit upaya dari pelayanan kita agar moral siswa kita juga lebih baik. Untuk tahun keempat, kegiatannya yang saya rencanakan adalah penggunaan platform quiz online dalam kegiatan evaluasi. Tahapannya, guru membuat soal di platform quiz seperti Quizzes, GoForm, dan yang lainnya. Kemudian siswa mengakses kuis tersebut secara online tanpa harus install aplikasi. Masih banyak lagi ya, seperti yang PowerPoint itu ada juga. Kemudian outputnya, siswa mengerjakan kuis secara online sehingga menambah motivasi siswa. Siswa itu Bapak Ibu, kalau mengerjakan soal dalam lembar kertas itu belum apa-apa, udah pusing. Tapi kalau misalkan yang dikerjakan itu kuis yang di HP seperti Quizzes, apalagi hasilnya langsung muncul di layar seperti ini, itu siswa semangat. Oh, aku betul, nama aku naik. Oh, semakin semangat. Jadi pembelajaran menyenangkan. Untuk nilai-nilai berakhlaknya yaitu adaptif. Jadi di sini saya berusaha selalu melakukan inovasi dengan memanfaatkan IT dalam pembelajaran untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Pada tahun kelima, kegiatan yang akan saya rencanakan adalah mengadakan market school. Ya, tahapannya yaitu siswa kelas 4, siswa saya, melakukan market school di halaman sekolah untuk menjual berbagai kerajinan dan hasil kebun proyek P5. Outputnya yaitu siswa belajar menjual barang hasil karya dan hasil usaha yang dikerjakan selama pembelajaran sesuai dengan misi dan dari kepala sekolah juga, yaitu meningkatkan potensi kewirausahaan. Untuk nilai-nilai berakhlaknya itu kolaboratif. Di sini saya bekerja sama dengan siswa atau berkolaborasi dengan siswa untuk menghasilkan nilai tambah tersebut. Kemudian saya menggerakkan berbagai sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan pembelajaran. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon tanggapannya dari Bapak BKD dan dari Bapak Mentor untuk perbaikan saya ke depannya. Ya, terima kasih. Saya sih tertarik nih Pak dengan terkait judulnya ya tadi ya. Permasalahannya gini loh. Yang pertama itu udah kayak Pilpres Pak, 5 tahun sekali itu kan. Kelamaan 5 tahun. Program kerja itu ya ngajarnya di kelas berapa? Kelas 4. Dia 5 tahun ya, kelas 6, kelas 7, kelas 8, kelas 9, kelas 10. Kan nggak nyampe gitu. Jadi kalau memang kita mengajar kelas 4, concern aja di kelas 4 tersebut gitu. Bagaimana upayakan sudah di kelas 5 dia bisa, kan gurunya beda lagi. Nanti guru di kelas 5 punya konsep yang berbeda gitu kan. Nah itu seperti itu. Jadi lebih baik kita rencananya setahun aja gitu kan. Jadi program-programnya dipadatkan aja. Dan saya tertarik terkait untuk pengembangan IT ya, dimana di zaman sekarang ini perkembangan IT tidak bisa kita hindari gitu ya. Baik itu anak-anak yang tidak mampu maupun mampu ya, perkembangan IT itu harus dihadapi. Nah, bagaimana solusinya tadi udah bagus sekali, udah ada solusinya. Tetapi buat semuanya ini untuk terkait metode itu alangkah baiknya nanti mungkin sudah pernah dengar metode analisa SWOT ya. Jadi kelebihannya apa ya dari isu-isu tersebut, dari permasalahan tersebut, kelebihannya apa, terus kekurangannya apa,
terus peluangnya seperti apa, ya atau kesempatan seperti apa, dan tantangannya tuh kayak apa gitu. Jadi dibikin tabel aja gitu. Dan tadi itu yang lain juga mungkin nanti coba dibikin timeline-nya gitu kan. Nah, jadi rangkaian kegiatannya apa, jangka pendeknya apa, jangka menengah atau jangka panjang, atau mau kegiatan sekaligus ya silakan aja, terus ada timeline, terus outputnya apa. Tadi sih udah jelas sih, cuman timeline-nya aja yang nggak ada. Mungkin buat yang lain juga seperti susah apa supaya nanti bisa lebih terukur intinya ya, dalam memecahkan permasalahan tuh bisa lebih terukur. Mungkin itu aja Pak dari saya. Terima kasih, tadi udah bagus sekali sih komen saya. Kasih Pak. Saya kira cukup, saya tidak perlu menanggapi karena sudah lengkap. Terima kasih. Terima kasih untuk masukan dari Bapak, itu sangat membangun untuk saya. Untuk Bapak Ibu semuanya, saya juga ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.